Shalom umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kebaikannya kita masih bisa berjumpa di dalam Sapaan Gembala GKI Kalideres. Mari sebelum kita merenungi firman Tuhan, kita satu hati kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan pada kami semua. Dan di dalam rasa syukur ini kami akan merenungi firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan hikmat pada kami semua, agar kami mampu merenungi firman-Mu dengan baik, dan kami juga tergerak untuk melakukan dan menghidupinya. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini bersama-sama kita akan baca dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, kekhawatiran menjadi bagian dari kehidupan setiap manusia. Ada yang bangun tidur dengan rasa khawatir. Hari ini kira-kira saya dapat pekerjaan gak ya? Mungkin dia telah menantikannya dengan begitu lama. Ada juga yang tidak bisa tidur dengan kekhawatiran. Besok kira-kira saya bisa kasih makan anak-anak saya gak ya? Ada juga yang menjalani hari-hari di dalam kekhawatiran. Tuhan, kira-kira saya masih diberi umur yang panjang gak ya? Dan ada begitu banyak kekhawatiran-kekhawatiran lain yang mewarnai perjalanan kehidupan kita. Begitupun dalam bacaan kita hari ini. Paulus sadar betul bahwa orang-orang Kristen di Filipi saat itu sedang mengalami kekhawatiran dan kecemasan. Apa yang membuat mereka cemas? Mereka cemas dan gelisah saat mendengar kabar bahwa Paulus dipenjara. Mereka khawatir pewartaan Injil menjadi terhambat karena hal itu. Maka dalam ayat 6 Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Memangnya kenapa kita tidak boleh dikuasai oleh rasa khawatir? Karena saat kita dikuasai kekhawatiran dan kecemasan, sebenarnya kita sedang tidak mensyukuri hidup yang diberikan oleh Allah. Dan tidak hanya itu, saat kita khawatir, kita sedang meragukan Allah sang pemilik kehidupan kita. Padahal sebagai orang beriman, mestinya kita percaya seutuhnya pada pemeliharaan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu Paulus melanjutkan, sebaiknya saat kita sedang khawatir tentang apapun dalam kehidupan ini, naikkanlah doa dan permohonan syukur kepada Allah. Doa menjadi wujud bahwa kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kita ini rapuh dan terbatas. Untuk itu kita mau berserah sepenuhnya kepada Allah, sang pemilik hidup kita. Doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh melahirkan kekuatan. Tentu doa yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan hanya doa yang kita naikkan saat kita sedang dalam kemelut kehidupan, tapi doa ini harus kita biasakan setiap hari, harus kita pelihara setiap hari. Nah, doa yang dilakukan dan dipelihara setiap hari menunjukkan sebuah relasi yang dekat dan hangat dengan Tuhan. Ketika kita berelasi dekat dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk merasakan damai sejahteranya, seperti yang disampaikan dalam ayat ke-7. Kenapa kita mampu merasakan damai? Sebab kita tahu di dalam kekhawatiran kita, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan menggenggam tangan kita erat dan merangkul kita di dalam kasih dan cintanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, mungkin saat ini ada banyak dari antara kita yang sedang khawatir. Rasa khawatir ini bisa hadir dalam berbagai kondisi kehidupan. Misalnya,
saat kita sedang sakit. Kemudian kita menjadi cemas dan khawatir. Kira-kira saya bisa sembuh gak ya dari sakit penyakit ini? Kemudian kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Kemudian kita menjadi takut dan khawatir. Kita bertanya, gimana mungkin aku hidup tanpa kekasih hatiku? Hatiku hancur dalam realitas kehidupan ini. Apalagi ketika harus memikirkan hari esok tanpanya, berjuang membesarkan anak-anak tanpa kehadirannya. Atau mungkin kita sedang mengalami kesusahan ekonomi. Kemudian kita menjadi khawatir dan takut. Gimana bayar uang sekolah anakku besok? Gimana bisa menguliahkan mereka nanti? Gimana bisa aku mencukupi kebutuhan keluargaku? Kemudian mungkin kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan, dalam studi, dan dalam berbagai hal di tengah kehidupan ini. Kemudian kita bertanya dan kita khawatir, aku kecewa dengan realitas kehidupan ini. Kira-kira kemana Tuhan akan membawa aku? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari kekhawatiran akan hidup ini. Tapi apapun kekhawatiran yang dialami, mari kita belajar untuk pertama-tama datang menghampiri Tuhan. Sampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan, sampaikan segala yang kita alami dan rasakan kepadanya di dalam doa-doa kita. Dan mari kita biasakan dan pelihara doa itu setiap hari, agar kita terbiasa hidup dekat dengan Tuhan. Saat kita hidup dekat dengannya, sekalipun dalam badai kehidupan, kita akan mampu merasakan kedamaian dan kita dimampukan untuk terus berjalan melewati setiap musim kehidupan. Seperti dalam nyanyian PKJ 302. Jangan khawatir, janganlah takut, di dalam Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, jaminan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami masih membiarkan diri kami untuk dikuasai oleh rasa khawatir kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami memohon pertolongan-Mu agar dalam hidup ini, ketika kami khawatir, kami mau datang menghampiri Tuhan dan membiasakan untuk menyampaikan doa-doa kami setiap hari. Sehingga apapun situasi yang kami alami, saat badai kehidupan datang menghampiri, kami mampu merasakan kedamaian-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.